Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi muharrama wa rasulin wa jallaha syahran mubarakan li qaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu husalikul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdali wa sifaiha wa nuril absari wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, Badan Kemakmuran Masjid Syuhada Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bertepatan pada hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2022 miladiah, atau bertepatan pula dengan tanggal 19 Muharram 1444 Hijriah. Berarti usia kemerdekaan bangsa ini sudah 77 tahun. Walaupun tertati-tati, walaupun dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, alhamdulillah bangsa ini tetap kokoh berdiri pada satu kekuatan prinsip yang kuat. Sampai hari ini bangsa ini tetap teguh di dalam pendirian keimanan dan kebangsaan yang kuat. Ini yang kita syukuri, kehadiran Allah. Karena biar bagaimanapun bangsa kita ini dikenal sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dunia telah mengenal Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Dan baru beberapa jam yang lalu kita semua menonton tayangan televisi pidato Ketua DPR, pidato kebangsaan Presiden Joko Widodo. Kita tidak bisa menilai apakah pidato ini benar atau salah, tetapi dalam faktualisasi kehidupan kita, apa yang kita pidatokan terkadang salah dengan yang kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Syukur kita kepada Allah masih sampai saat ini, ya Allah, Indonesia ini masih kuat. Ulama-ulamanya masih diberi umur panjang oleh-Mu, ya Allah. Kendati pun dalam konsekuensi dan komitmen hidup bukan sedikit, 10 tahun terakhir, hampir 1 dekade, 8 tahun terakhir ini, banyak sekali ulama-ulama yang menjadi korban, baik yang sakit penyakit maupun disiksa, bahkan terpenjara. Ini akibat daripada ulah manusia. Walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nazira. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan sekiranya kami akan memberi peringatan, maka kami utus seorang pemberi peringatan di satu negeri. Kalau Indonesia ini tidak ada orang Islam yang masih bersyukur, wallahu bikulli syai'in alim. Indonesia ini sudah berantakan, hancur dan tidak ada sisa. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Ini buktinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, waspadalah kalian dengan 3 golongan yang ada di antara kamu. Yang pertama, al-ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Betapa kuat bangsa dan agama Indonesia ini. Artinya betapa kuat Islam yang ada di Indonesia ini. Sekalipun ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya, bahkan boleh saya katakan
Dewan Perwakilan Rakyat yang dipercayakan oleh masyarakat. Mereka tidak lagi mempedulikan umat, dan secara sepihak kita dapat melihat kontribusi umat Islam bagi negara ini cukup besar. Tapi di rezim ini, Allahu Akbar, umat Islam betul-betul terpinggirkan. Ini kita evaluasi. Jangan hanya Jokowi yang pidato, jangan hanya Puan Maharani yang pidato. Kita juga para ustadz harus pidato. Kita bukan mengkritisi pemerintah, bukan etos dan kinerja pemerintah yang kita kritisi, tapi kezaliman yang terlalu besar, yang terlalu lebar di masyarakat. Itu yang kita dakwahkan, itu yang kita pidatokan, itu yang kita vonis. Karena kalau bicara dakwah itu sama dengan hakim di pengadilan. Seorang terdakwa duduk di hadapan hakim, dituntut permasalahannya, dituntut kasusnya, kemudian hakim menjatuhkan vonis. Dakwah itu artinya tuduh, vonis. Bukan sedikit ulama-ulama yang lalai di akhir zaman ini. Hanya terbilang beberapa orang mubaligh yang masih setia di dalam mempertahankan Islam, kendati pun dipenjarakan. Yang kita hadapi adalah dua golongan yang sangat kuat. Kekuatan orang kafir tidak berarti apa-apa, baik dalam aspek teologis maupun dalam aspek politis. Coba ibu bapak perhatikan apa yang terjadi sekarang. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Wa huwa ma'akum alaina ma kuntum. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala, kemanapun kamu pergi, aku selalu berada di antara kamu. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah mengantuk, dan Allah tidak pernah mati. Allah Maha hidup untuk mengatasi semua yang hidup di kolom langit ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tambahkan, wallahu bima ta'malun basir, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Kita akan memperingati kemerdekaan pada esok hari. Coba perhatikan, kalau ibu bapak punya agenda, sejak awal rezim ini memimpin sampai akhir rezim ini. Dari 4 tahun lalu saya ceramah di Kota Medan, saya katakan tidak akan pernah berhenti dengan musibah dan kegaduhan. Tidak akan berhenti. Itu mubahalah para ulama. Orang yang bermain api pasti terbakar. Orang yang bermain air basah, orang yang bermain api letup. Agama ini agama yang paling benar. Agama ini adalah agama para nabi yang diturunkan, disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wa sholati innallaha ma'as sabirin. Backup daripada syukur adalah sabar. Allahu Akbar. Orang mukmin yang bersyukur berarti orang mukmin yang sabar. Orang mukmin yang tidak tahu bersyukur berarti dia tidak sabar. Ini dia. Orang kafir di era rezim ini diinabobokkan di segala lini pemerintahan, di segala posisi strategis. Kami sudah dari dulu bukan anti pemerintah, wallahi kami tidak pernah anti pemerintah. Sayang kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, karena biar bagaimanapun beliau berdua adalah orang Islam. Kami sering mengatakan, awas, amanah yang diberikan Allah kepada para pahlawan, amanah yang diserah terimakan, yang diembani oleh para ulama, sehingga negara ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan, bahkan nafas daripada kita untuk berinteraksi di dalam aspek sosiologi, dalam aspek antropologi linguistik, dalam segala potensi teologis, dalam persoalan religius. Umat Islam ini sudah tahu persis bahwa yang memerdekakan bangsa ini mayoritas mereka adalah para ulama-ulama Islam. Jadi jangan coba-coba berkhianat kepada agama ini. Tidak akan berkah bangsa ini. Sejago-jago manusia berskenario, Allah bukakan. Saya sebagai orang mukmin, dulunya saya bukan orang Islam. Saya mengatakan dengan jelas dan tegas di dalam setiap momentum dakwah saya, hanya dua tujuan dakwah kami. Yang pertama, kami berdakwah mengokohkan iman saudara Muslim supaya kokoh dalam pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan yang kedua, kami memanggil orang-orang kafir supaya masuk Islam. Terkait dengan persoalan politik yang ada di negara kita, memang sudah begini. Bahkan ibu bapak saudara-saudaraku, usai persoalan kematian seorang polisi, ada lagi yang Allah akan bikin lebih besar. Tidak bisa lari. Mubahalah Habibana Muhammad Rizik Syihab. Saya masih ingat, saya satu penjara dengan beliau. Kami disimpan di dalam rutan penjara Bareskrim Mabes Polri. Kalau orang masuk Islam itu kan ada kajian khusus. Dia mendapatkan pertolongan, inayah, rahmat dari Allah. Dia mendapat petunjuk, tapi dalam kompetensinya jarang orang-orang mendapat petunjuk, orang bodoh. Kebanyakan orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat yang berangkat dari kafirun memiliki intelijensi di atas rata-rata. Astronom, matematikawan, angkasawan, medikal, dan segala macam kompetensi keilmuan sains dan teknologi. Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang murtad dari Islam, tidak usah jauh-jauh lah. Contohnya Taifudin yang dari Lombok itu. Berkomentar di Amerika nggak berani berkomentar di Indonesia. Kalau laki-laki jangan pakai lari, begitu. Mana ada pernah kami pakai lari. Kalau itu kebenaran akan terus kami perjuangkan. Di dalam penjara juga kami asing di dalam. Habis maghrib begini saya bisa ceramah di blok pidana umum, Habibana di blok narkoba. Masya Allah. Di dalam banyak kawan, banyak sahabat. Ketemu saudara-saudara Muslim, bertambah saudara, bertambah doa terhadap kami. Itulah syukur. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kita memuajalah. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirat nu'tihi minha wa zannashi syakri. Kata Allah, tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Barang siapa menghendaki pahala surga, pahala dunia, niscaya kami berikan. Nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirat. Barang siapa menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, niscaya kami berikan. Di ujung ayat itu yang paling bagus, wa jannashi syakiri. Kata Allah, kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Aku bentangkan jalan yang lurus untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini agamaku Islam. Hasa sirati mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Masuklah kamu ke sana Yahya. Setelah sudah di Islam, apa yang saya buat? Ya Allah, ya Rabbi, untuk mensyukuri nikmatmu ini ya Allah, hamba akan tegakkan agamamu sampai titik darah penghabisan.
tidak akan pernah berhenti sampai usia ini engkau panggil ke rahmat-Mu ya Allah. Syukur. Diberi nikmat duniawi, alhamdulillah. Diberi nikmat akhirat, alhamdulillah. Apa yang paling berharga di dunia ini? Nilai keislaman. Nanti kalau sudah pulang, sudah mati, cuma kain kafan satu lembar begini, cuma dibungkus. Rumah yang ada di kompleks ini habis tinggal semua, bini tinggal, harta tinggal, rekening semua, aset dimanapun, kebun habis. Hanya bawa satu perlengkapan ke sana, kain kafan. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Makanya saya katakan tadi, kalau orang mukmin yang pimpin Indonesia ini, insya Allah akan lebih baik. Berdoa kita supaya Prabowo presidennya, Anies Baswedan wakilnya. Amin ya Rabbal. Itu dia. Tapi buat televisi mulai obok-obok. Prabowo dengan siapa? Muhaimin. Bagus juga. Itu PKB, NU. Wah, besar sekali masanya. Amin ya Rabbal. Bagus. Orang Islam Muhaimin bagus. Cocok itu. Jangan suka-suka kita kalahin. Ya, itu pun kita sayang ke mereka itu. Saya bilang kafir masuk neraka, bukan saya benci. Buktinya persoalan Brigadir J ini saya ikuti terus. Cuma dalam soal proses politik, dalam kalkulasi matematik politik, saya bilang ini orang sudah salah cari masalah. Kenapa? Dari seluruh suku di Indonesia ini tidak ada yang paling qualified yang pegang hukum di negara kita kecuali halak Batak, orang Batak. Kau cari masalah dengan hukum, digiling sama orang Batak. Orang Batak, jangan coba-coba. Ini saya bukan membela-bela, karena 75% masyarakat Sumatera Utara itu orang Batak itu agamanya Islam, bermarga Simanjuntak, ada Kristen, ada Islam. Mereka itu mempertahankan darah mereka, keturunan mereka sangat kuat sekali. Ini dia. Jangan coba-coba ini Bapak. Kalau kau ganggu orang Manado, saya sendiri mati, tidak apa-apa. Memang cuma saya warga Walon ini. Itu dia. Ya. Tapi kalau antum ganggu yang satu ini, masa siapa yang tidak kasihan? Ibunya seorang guru SD, bapaknya serebutan. Bahkan saya nonton tadi televisi, 4 anak beliau hanya serebutan, semuanya jadi manusia. 2 jadi polisi, 2 jadi bidan. Ini jamaah, ini yang perlu kita syukuri di hadapan Allah, bahwa kita memang keras, tapi dalam persoalan hablum minan nas, hablum min Allah, hablum minan nas, Islam menstandarisasikan diri pada aspek kemanusiaan. Hablum min Allah, Islam mensandarkan diri pada aspek ketauhidan. A katakan A, B katakan B, hitam katakan hitam, putih katakan putih. Itulah aspek hablum minan nas, hablum min Allah. Jadi jangan cuma bilang, oh Yahya Waloni itu ustaz keras. Oh, tunggu dulu. Kita tahu bagaimana negara ini. Kita tidak benci Pak Jokowi. Tapi persoalannya, Indonesia ini dalam rumpun keluarga secara simiotik, Indonesia ini sulit, banyak munafik. Eko Kuntadi, satu yang kemarin tinggal terlalu dalam tersisa. Ini Ade Armando, tinggal 3 yang belum. Denny Siregar, Abu Jomos, Eko Kuntadi. Nah ini semua tidak akan lari dan hukuman Allah. Nanti Bapak lihat. Sedangkan muslim yang soleh saja diuji Allah. Muslim yang soleh, yang suci, bersih, kadang-kala kita mendapat ujian berat dari Allah, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Apalagi munafik begitu. Innalillah. Tunggu saja, ada waktunya nanti. Ini Bapak, syukuri hidup ini, syukuri kehidupan ini. Ya Allah, Engkau berikan saya iman Islam. Ini hal yang paling kita syukuri. Kita bersyukur di bulan Muharram ini, kita masih sampai di bulan Muharram. Kemarin kita bulan Zulhijjah sudah bisa menunaikan ibadah haji. Kita bisa tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Kita bisa sampai pada sebuah kesimpulan bahwa keberkahan pertolongan Allah
sudah mulai nyata, Islam mulai bangkit ke depan. Nah, oleh karenanya berhenti demo-demo di luar-luar jalan. Insya Allah FPI, NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasdiyah, apalagi satu Buruj, Jamaat Tabligh, mari kita bergandengan tangan. Banser, apa satu lagi? Ansor, mari kita bersatu. Saya tidak pernah mau organisasi Islam berdakwah. Allahu Akbar. Orang mau pakai jenggot tidak pakai jenggot, alhamdulillah. Siapa yang pakai jenggot itu adalah sunnah, insya Allah. Tapi untuk menjustis jenggot dengan tidak pakai jenggot, jangan. Kaki celana, kunut tidak kunut, mari kita bersatu.